memahami diri sendiri supaya nggak nuntut orang lain ya. Mm-mm. Betul, karena kadang apa yang kita cari dari orang lain sebetulnya bisa kita urus sendiri, bisa kita beresin sendiri. Dan dengan kita bisa tadi pakai contoh lagi soal ngobrol aja, bilang aku pengen didengerin aja, atau aku pengen dikasih peneguhan gitu, apa yang aku pikir, apa yang aku udah lakukan tuh bener nggak ya gitu. Kalau kita tahu, kita memahami diri sendiri, pas kita sampaikan kan lebih enak nih. Tapi kalau enggak, ya kitanya nggak rasa nggak puas, pasangan juga ngerasa kok kayaknya nggak terlalu happy nih. Udah didengerin, udah dikasih masukan gitu. Ini aja hal sederhana ngobrol ya. Belum hal-hal besar lainnya. Misalnya, aku tahu orang ada yang pernah gini. Mereka udah serius nih sebenarnya. Udah merasa cocok satu sama lain. Terus tapi mindset mereka tentang relasi dan membangun rumah tangga nih kayaknya agak berbeda dan tidak terlalu diomongin. Karena jadinya gini, yang satu sibuk kerja keras untuk menabung, untuk biaya-biaya pernikahan dan hidup setelahnya, dan itu bikin dia nggak jadi kehilangan waktu berkualitas sama pasangannya. Bahkan kayaknya settingnya waktu itu dia sampai kerja ke luar negeri Hmm. gitu, jarang ketemu dong gitu. Dan ini tuh di periode WhatsApp tuh nggak kayak sekarang gitu loh yang bisa video call atau kita kayak bisa Zoom gitu loh. Jadi beneran susah untuk menjalin relasi romantis di saat berpisah jarak yang jauh. Sedangkan buat yang satunya lagi, oh kalau kita mau membangun rumah tangga, justru kita harus lebih sering bersama, lebih sering bertemu, lebih sering ngobrolin hal-hal yang penting gitu. Ya rezeki perlu dicari, cuma di tahap ini sekarang lebih penting yang mengenal lebih dalam gitu. Berbeda kan? Ya, ya udah akhirnya tidak bersama sih mereka karena beda prioritas dan beda cara berjuang. Itu dua topik yang emang perlu sering-sering dibahas ya sama pasangan, prioritas dan cara berjuang. Misalnya yang satu prioritasnya yang penting kita lebih nyaman hubungannya, yang satu prioritasnya cepat-cepat beli rumah. Yang satu prioritasnya misalnya menyelesaikan studi atau kursus gitu supaya skill profesionalnya bertambah. Yang satu misalnya prioritasnya persiapan untuk punya anak. Nah, beda kan? Ini kalau prioritasnya beda, itu kan ibarat kita masuk ke mobil, yang satu pengen ke Serang, yang satu pengen ke Bandung gitu kan, beda arah. Gimana nggak berantem terus sepanjang jalan kayak, kenapa kamu belok sini? Lo ini gimana sih? Mestinya putar balik ini segala macam. Padahal bentar, bentar, bentar. Kita mau kemana sih? Menuju mana sih? Itu yang perlu dipastikan. Yang kedua, cara berjuang. Misalnya prioritasnya udah sama nih, kita tahu kok sama-sama mau ke Bandung. Cara berjuangnya gimana? Ada yang mau naik kereta, ada yang jalan kaki aja nggak apa-apa lama tapi hemat gitu misalnya. Walaupun belum tentu hemat juga sih ya kalau misalnya akhirnya berhenti di mana, mesti nginep, capek, pegel gitu. Atau naik travel versus naik kereta deh misalnya. Gitu. Itu tuh ilustrasi cara berjuang ya. Jadi teman-teman prioritas sama aja, cara berjuangnya nih bisa beda. Ada yang cara berjuangnya ngoyo banget, ada cara berjuangnya santai. Ada cara berjuangnya kita harus bisa sendiri di atas kaki kita sendiri. Ada yang cara berjuangnya nggak apa-apa dibantu sama keluarga inti atau bahkan keluarga besar nih tergantung value dan kebiasaan di dalam keluarga juga ya gitu. Cara berjuangnya misalnya aku tahu anak ada yang temanku yang sudah punya anak dan dia nggak mau ada neni gitu, nggak mau ada pengasuh, pokoknya semua harus diurus sama dia sendiri, dia harus pegang gitu. Tapi pasti ada yang harus dikorbankan ya, misalnya waktu dia dengan dirinya sendiri untuk bersosialisasi, untuk bekerja gitu. Tapi ada juga misalnya temanku yang kayak, wah gua sih nggak bisa ya nggak bekerja gitu, kayak ini tuh bukan cuma soal materi aja tapi juga aktualisasi diri, temu dengan orang dewasa lainnya. Jadi ya nggak apa-apa anakku ditaruh di daycare gitu. Kalau menemukan daycare yang bagus, itu salah satu contoh cara berjuang ya. Dan dalam kehidupan pernikahan tuh cara berjuang macam-macam. Pastikan sepakat cara berjuangnya gimana. Mungkin juga memang perempuan punya cara berjuang yang berbeda, laki-laki punya cara berjuang yang berbeda. Eh, tapi kita saling tahu nih, kita lagi sama-sama berjuang dan menuju kemana gitu. Itu kayaknya masuk deh ke usulan topik Intan yang bilang ada orang yang membandingkan. Gimana itu Tan?
boleh masuk ke topik itu atau Intan mau Ya, nanggepin boleh, dulu boleh. dari yang aku omongin juga boleh. Gimana, Tan? Mm-mm. Kenapa saling menghargai itu lebih penting daripada membandingkan? Hmm. Terus juga ini juga masuk juga perbandingannya itu bisa menuntut pasangan seperti yang ada di media sosial. Hmm. Kadang ya Kak, kita tuh eh, ngelihat orang ada yang romantisnya ditunjuk lewat sosial media, ada yang di surprisein sama pasangannya, ada yang misalnya diajak jalan-jalan, posisi kita lagi di rumah, Hmm. nge-scroll ngeliat itu. Kan kita jadi ngebandingin ya. Hmm. Itu tuh gimana sih Kak supaya nggak ada rasa kayak gitu ya? Gitu. Aku tuh menghela napas dulu karena emang dasar manusia ya ngerasa nggak pernah cukup gitu. Jadi ketika dapet itu kan apa yang terjadi di luar tuh pemicu ya, trigger, trigger untuk kita yang ternyata mungkin kita merasa ada yang kurang dari hidup kita. Ternyata mungkin kita merasa ada yang kurang dari diri kita sendiri nih sebelum ngomongin orang lain. Mungkin kita ngerasa ada yang kurang dari relasi kita, gimana relasinya berjalan. Semakin kita em, sebenarnya kalau kita mau menjadikan ini sarana pertumbuhan ya, kalau kita gampang ke-trigger sama pencapaian orang lain atau apa yang dialami oleh orang lain, misalnya kayak dikasih bunga gitu kan itu dialami sama orang lain, itu bisa menjadi sarana kita, pintu masuk kita untuk merenung apa yang aku sebenarnya butuhkan gitu. Misalnya aku nggak terlalu suka dikasih bunga. Kayak Hmm. bunga dikasih gitu kayak nggak terlalu. Kalau dengan nominal yang sama dia mau spend, aku lebih prefer kita makan di luar yang Hmm. enak gitu, yang tempatnya bagus, terus suasananya enak, terus kita bisa ngobrol, bisa santai gitu. Kenapa coba? Karena bahasa cintaku beda. Bahasa cintaku bukan hadiah, tapi bahasa cintaku quality time gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya ngiri dikasih bunga terus beneran dikasih bunga akan happy nggak aku enggak juga gitu. Jadi tadi nyambung soal memahami diri ya, memahami diri kita tuh sebenarnya butuh apa sih? Kemungkinan orang yang kayak gitu sebenarnya butuh apa? Butuh dicintai. Orang yang ngiri tadi ya, butuh dicintai dengan cara yang tepat. Butuh dicintai dengan ekspresi yang dia harapkan. Misalnya kebetulan punya pasangan yang tipenya itu nggak akan beliin barang-barang lucu, fungsional aja gitu. Tapi kalau misalnya, eh, apalagi sudah berumah tangga ya, mesin cuci ngadat nih, kayaknya kita perlu panggil teknisi, ya keluar duit buat panggil teknisi mau. Tapi ngapain buat benda-benda sederhana yang tidak terlalu ada manfaatnya gitu. Misalnya ya, tapi ternyata buat misalnya si yang ngiri ini perempuan, buat yang perempuan nih aku tuh butuh gestur, butuh sinyal, kamu tuh masih sayang sama aku. Yang buat laki-laki tuh lu nggak masuk akal sih, kita tuh udah nikah. Ini rumah kita nyicil bareng. Hari-hari ini urusan rumah tangga aku juga involve. Masa kurang apa lagi sih? Aku harus menunjukkan cintaku gitu. Tapi ternyata buat satu orang ini penting untuk menerima gestur-gestur sinyal-sinyal gitu. Kalau aku mungkin yang relevan, aku kadang suka nanya loh, Tan. Kamu sayang gak sih sama aku? Gitu. Yang dijawabnya dengan yang kayak, sayang. Gitu. Kayak masih ditanya gitu. Kayak, ya kalau lagi moodnya lucu-lucu, sayang banget lah gitu. Seberapa? Sekulkas gitu jawabnya. Milih aja random object untuk menggambarkan sayangnya seberapa gitu. Dan kalau aku berkaca, aku tuh sebenarnya kalau lagi kayak gitu, kenapa ya? Butuh reassurance, butuh dikasih dikasih apa ya, ke reassurance tuh kayak diyakinkan. Diyakinkan secara berkala bahwa iya aku sayang kamu.